lagi dengan saya, Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini melanjutkan pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang terapi atau penanganan daripada vaskulitis. Kemarin sudah jelas mengenai gejala beberapa jenis vaskulitis, hari ini kita akan membahas tentang pengobatan vaskulitis. Bagaimana seorang rheumatologis mengobati suatu kondisi vaskulitis sudah diatur dalam beberapa guidelines atau panduan, baik yang dikeluarkan oleh EULAR, Organisasi Rematik Eropa, maupun yang dikeluarkan oleh ACR, Organisasi Rematik dari Amerika. Nah, ini adalah salah satu guidelines yang dikeluarkan oleh EULAR tahun 2018 tentang penanganan dari vaskulitis pembuluh darah besar, yaitu giant cell arthritis dan Takayasu arthritis. Nah, di sini dijelaskan mengenai gejala-gejala daripada vaskulitis ini yang tadinya saya sudah bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, teman-teman, bagaimana secara umum penanganan daripada vaskulitis pembuluh darah besar? Pada prinsipnya, dalam keadaan akut atau baru terdiagnosis, kita akan memberikan steroid. Nah, steroidnya berapa dosisnya sangat tergantung daripada berat ringannya kondisi teman-teman. Biasanya bisa menggunakan 40 sampai dengan 60 mg per kilogram berat badan sehari, dan kemudian kita menurunkan pelan-pelan sampai kondisi daripada pasien membaik. Kemudian biasanya ada obat tambahan atau sparing agent yang kita bisa gunakan dan kita tambahkan sehingga nanti kita bisa melakukan penurunan steroid secara bertahap. Nah, sparing agent yang bisa digunakan misalnya methotrexate atau tocilizumab dan TNF-alpha inhibitor, di mana nanti pemilihannya akan sangat tergantung daripada berat ringannya vaskulitis dan organ apa yang terlibat. Nah, teman-teman, itu adalah pembahasan tentang Takayasu arthritis dan giant cell arthritis. Bagaimana tentang penanganan daripada ANCA-associated vasculitis juga diatur dalam guidelines EULAR, Organisasi Rematik Eropa tahun 2016. Nah, dia membagi di sini ANCA-associated vasculitis penanganannya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu misalnya pada ANCA-associated vasculitis tapi tidak ada gangguan organ yang membahayakan nyawa, dan pada manifestasi yang berat pada organ-organ yang bisa membahayakan nyawa itu berbeda lagi penanganannya. Kemudian kita bisa lihat di sini pada golongan-golongan ANCA-associated vasculitis yang tidak mengancam nyawa, pada organ-organ yang tidak mengancam nyawa, biasanya bisa diberikan selain steroid, methotrexate, mycophenolate mofetil, itu bisa ditambahkan. Namun kalau terlibat adalah organ-organ yang bisa membahayakan nyawa, itu bisa diberikan golongan cyclophosphamide ataupun rituximab dan dikombinasikan dengan steroid. Nah, ini adalah protokol bagaimana seorang rheumatologis menangani vaskulitis tergantung daripada kondisi teman-teman sekalian. Jadi terapinya ini bisa berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Bagaimana dengan henoxolane purpura? Nah, henoxolane purpura ini adalah salah satu jenis vaskulitis yang bisa terjadi pada anak-anak. Kadang-kadang ringan dan sembuh dengan sendirinya. Biasanya penanganannya kalau hanya ringan, kita bisa berikan penghilang sakit biasa, kemudian diminta untuk bed rest dan dapat digunakan steroid pada kondisi khusus. Dan pada kulit juga kita bisa berikan steroid atau ada yang diberikan dapsone dan colchicine tergantung berat ringannya kondisi vaskulitisnya. Nah, akan tetapi kalau terjadi suatu gangguan ginjal, jadi vaskulitis HSP ini bisa juga menyerang ginjal. Apabila terjadi gangguan ginjal, kita dapat memberikan steroid golongan ACE inhibitor, yaitu golongan obat yang biasa digunakan sebagai antihipertensi. Kemudian dapat diberikan juga obat-obat imunosupresan. Dan pada kondisi-kondisi yang memang sangat berat, kita bisa memberikan plasmaferesis dan imunoglobulin yang kita bisa pertimbangkan dalam kondisi-kondisi khusus. Nah, kadang-kadang terjadi kelainan perut. Nah, ini dapat diberikan golongan-golongan steroid, dan apabila terjadi akut abdomen, jadi terjadi nyeri perut yang sangat hebat, nah ini kadang-kadang bisa membutuhkan suatu tindakan pembedahan. Nah, teman-teman, bagaimana dengan salah satu vaskulitis yang lain, yaitu Behcet disease. Jadi Behcet disease ini adalah vaskulitis yang banyak mengenai mulut, kemudian kelamin, terjadi luka-luka di daerah mulut. Dan terapi Behcet disease ini sangat tergantung daripada organ apa yang terlibat. Untuk terapi topikal di daerah mulut bisa diberikan golongan steroid, kemudian bisa juga diberikan colchicine. Gangguan mata, uveitis juga bisa diberikan steroid. Kemudian steroid sistemik juga kita bisa berikan pada kondisi-kondisi khusus. Kemudian
Dapat ditambahkan juga obat imunosupresan yang lain seperti azathioprine, dan pada kondisi yang tidak membaik kita juga dapat berikan TNF-alpha inhibitor dan apremilase. Nah teman-teman, jadi terapi BCT ini sangat tergantung pada berat ringannya kondisi teman-teman sekalian dan organ yang terlibat. Demikian teman-teman pembahasan saya tentang penanganan daripada vaskulitis. Jadi kesimpulannya adalah penanganan vaskulitis ini sangat tergantung daripada berat ringannya kondisi teman-teman sekalian dan organ-organ apa yang terlibat. Sehingga sangat mungkin sekali terapi ini bisa berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Demikian penjelasan saya, sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya. Terima kasih.